Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kembali setelah tadi kita mengawalinya dengan pembelajaran tahfidz Quran yang dipimpin oleh Pak Gilar. Alhamdulillah kita akan melanjutkan ke pembelajaran tematik. Teman-teman, kita sudah belajar tematik ini, sudah masuk ke tema kedua. Kemudian buku yang kita pelajari juga sudah masuk ke buku 4B, sehingga teman-teman bisa menyiapkan buku 4B pada halaman 34. Silakan teman-teman disiapkan dulu buku pendalaman tematik 4B yang sampulnya seperti ini. Silakan disiapkan dulu bukunya. Nah, selama teman-teman menyiapkan buku pendalaman tematik 4B, Pak Roman akan screen materi pada pembelajaran hari ini. Bapak share dulu ya. Ini seperti ini teman-teman, boleh melihat ke layar. Ini kegiatan belajar mengajar kita pada pagi ini, Senin 12 Oktober 2020. Pembelajarannya masuk pembelajaran ketiga. Boleh dibuka bukunya halaman 36. Nah, ada yang seperti ini teman-teman. Pembelajaran ketiga, ada kegiatan 1. Nah, sebelum ke kegiatan 1, Pak Roman akan sedikit berbicara dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan listrik dan bahayanya. Lihat, di situ ada di pembelajaran 3 nih, di sini ya. Hati-hati dengan listrik, teman-teman. Karena listrik ini kalau kita dipakai buat main-main, bisa-bisa kita kesetrum. Kalau kita melihat halaman yang setelahnya, halaman 37, coba kita pahami. Pahami bacaan berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Nih teman-teman, kita baca dulu sebentar ya, Pak Roman bantu bacakan. Hati-hati dengan listrik bacaannya. Nah, tubuh kita mengandung banyak air, sehingga sangat mudah terkena dengan arus listrik. Ada teman-teman bukunya? Coba disiapkan dulu. Nah, listrik itu merupakan energi yang aman digunakan selama pemakaiannya dilakukan dengan benar. Selama pemakaiannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Itu listrik, teman-teman. Energi listrik ini dapat membahayakan keselamatan kita jika digunakan secara sembarangan dan kita tidak sesuai dengan pemakaian. Oh, tiba-tiba misalkan Galuh atau Nijar atau Auladi atau siapapun yang hadir di room ini, tiba-tiba dekat aja ke sumber listrik, ke saklar misalkan. Nanti Pak Roman kasih tahu gambar saklar yang seperti apa, gambar stiker seperti apa, kemudian gambar terminal listrik seperti apa. Nah, kalau kita tangannya dimainkan, asal colok aja, wah siap-siap aja kesetrum. Ya, makanya kalau listrik itu kita gunakan harus penuh dengan kehati-hatian. Nah, di rumah kita banyak peralatan yang berhubungan dengan energi listrik. Misalnya apa? Ada stop kontak, kabel listrik, ada peralatan elektronik. Nah, teman-teman, alat-alat elektronik itu kan banyak ya, seperti TV, ada radio, ada kulkas, itu semua menggunakan listrik. Nah, itu kan baik. Listrik itu bisa membantu kita, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Ini ya. Nah, jika teman-teman berhati-hati menggunakan benda-benda yang berhubungan dengan listrik, maka akan selamat. Jika tidak hati-hati, maka kita akan tersengat aliran listrik atau istilah lainnya kesetrum ya, Auladi. Pernah kesetrum nggak? Siapa yang pernah kesetrum? Acungkan tangan. Oh, Auladi pernah ya. Galuh pernah kesetrum nggak? Nijar? Enggak. Nijar pernah kesetrum nggak, Nijar? Enggak ya. Nah, teman-teman coba lihat.
di berikutnya ada beberapa aturan dalam menggunakan listrik. Aturan ini tentunya harus kita taati agar apa? Agar kita terhindar dari bahayanya. Ya, jangan sampai jangan menumpuk stiker. Stiker itu colokan ya, colokan listrik nanti Pak Roman liatin. Pada satu stop kontak. Karena apa? Dapat menyebabkan stop kontaknya menjadi panas. Jika terlalu panas, maka stop kontak dapat meleleh, teman-teman. Dapat menyebabkan kebakaran. Iya, dapat menyebabkan kebakaran juga atau korsleting listrik. Ada konslet, ya, gitu. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau korsleting listrik bisa-bisa yang terjadi rumah kita terbakar, ya. Nah, ini kalau boleh dimatikan dulu mikrofonnya sebentar ya. Oke. Makasih Galuh. Nah, kemudian kita jangan meletakkan peralatan elektronik di dekat air. Nah, ini juga bahaya, teman-teman. Karena air merupakan penghantar listrik. Penghantar listrik ya. Peralatan listrik yang terkena air dapat mengalami korsleting dan dapat memicu terjadinya kebakaran. Ini hati-hati. Ini teman-teman. Berikutnya, apalagi nih? Kita juga harus menjauhi sumber listrik seperti stop kontak dan kabel listrik agar kita tidak tersetrum. Kemudian apalagi? Gunakan peralatan elektronik sesuai dengan petunjuk pemakaian. Nah, ini juga sama agar kita apa? Terhindar dari kerusakan. Juga kita tidak kesetrum ya. Jangan asal aja asal colok ya, nggak bisa seperti itu. Nah, ketika memasukkan stiker atau steker itu ya, steker ke stop kontak atau ketika memencet saklar, tangan harus kering agar tidak tersetrum. Tangan kita posisinya atau kondisinya harus dalam keadaan kering. Jangan sampai terkena air. Ini ya. Terus jangan menggunakan kabel yang sudah terkelupas. Hati-hati nih. Kalau di rumah kita ada kabel yang terkelupas, kemudian kelihat ya, ada kabel-kabel listriknya, itu jangan sampai kita sentuh. Itu bisa kesetrum, teman-teman. Ya enggak? Jangan berani untuk menyentuh kabel yang sudah terkelupas. Lalu apa lagi? Ya, jangan memperbaiki sendiri peralatan elektronik yang rusak. Kalau kita tidak tahu caranya, jangan berani-berani untuk membuka listrik. Hati-hati. Terus jangan bermain. Iya, jangan bermain di dekat gardu listrik yang bertegangan besar. Nih, Pak Roman, lihatin ke teman-teman. Nih, ada gambar apa nih? Apa ini? Seseorang yang bermain listrik. Iya. Kemudian dia kesetrum. Ini, dia main pegang aja. Apalagi kalau bahan itu terbuat dari besi, maka itu sangat mudah untuk kita kesetrumnya. Ya, kesetrumnya. Nah, berikutnya. Nah, ini Pak Roman lihatin. Ada stop kontak. Nah, ini gambar stop kontak atau saklar listrik ya. Nah, ini steker. Steker atau colokan listrik. Pernah lihat ada yang seperti ini nggak di rumah? Ada ya? Nah, kalau yang seperti ini pernah lihat? Nah, ini terminal listrik. Nah, ada nggak? Nah, apa itu saklar, teman-teman? Saklar itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jadi, saklar itu pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Nah, selain itu, jaringan listrik kita harus kuat. Saklar itu berbentuk kecil, juga dipakai untuk komponen elektronik arus lemah. Nah, itu ya. Jadi, saklar ini fungsinya untuk memutus jaringan listrik. Nah, apalagi nih? Nah,
Bagi teman-teman yang tidak ikut bergabung pada Zoom kali ini ataupun yang sekarang bergabung, tugasnya adalah melihat dan mengisi halaman ini. Nah, Pak Roman kan tadi sudah menjelaskan apa saja nama alat listrik, saklar. Misalkan ya, bahaya penggunaannya seperti apa? Nah, itu coba oleh teman-teman diisi nih bagian 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Tuliskan pada kolom itu ada nama alat-alat listrik, kemudian bahaya penggunaan alatnya seperti apa. Lihat ini gambar pada halaman 36, teman-teman. Gambar apa nih kira-kira? Berikut adalah gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan berbahaya yang bisa timbul dari energi listrik. Lihat teman-teman gambar apa ini? Main layangan. Main layangan di mana? Di depan gardu. Tuh ada listrik di atasnya. Kalau kita main layangan sembarangan nih, asal terbang aja layangannya, maka siap-siap, hati-hati nih. Berbahaya permainan yang seperti ini. Berikutnya, lihat di gambar yang kedua, ada seorang ibu-ibu yang sedang melakukan aktivitas rumah tangga, namanya nyetrika menyetrika baju ya, nyetrika pakaian. Kemudian di situ ada juga kipas, kemudian ada magicom, ada TV, ditumpuk semuanya di situ. Sebetulnya itu juga riskan berbahaya buat keselamatan kita. Kalau bisa tempatnya sih terpisah ya. Biar apa? Biar kita terhindar dari kesetrum listrik atau agar kita selamat. Nah, teman-teman coba ya, oleh teman-teman nanti halaman yang bagian A sama bagian B-nya silahkan deskripsikan apa bahayanya, kenapa tidak boleh main layangan di situ, kenapa tidak boleh nyetrika pada saat listrik yang menumpuk itu kabelnya. Bapak tadi udah jelaskan sedikit. Silahkan teman-teman nanti kalau sudah selesai Zoom sama Pak Roman, silahkan dikerjakan ini ya. Berikutnya ada pada ini teman-teman, halaman 38. Lihat halaman 38. Carilah arti dari kata-kata di bawah ini. Teman-teman boleh menggunakan Google ya. Boleh melihat ke Google apa itu elektronik, apa itu saklar, apa itu steker, apa itu stop kontak, apa itu tegangan listrik. Silahkan cari arti dari kata-kata tersebut. Lalu ada bagian C, teman-teman. Berilah tanda centang. Checklist ya, centang itu. Bila pernyataan di bawah ini teman-teman anggap benar dan berilah tanda silang jika pernyataan tersebut oleh teman-teman dianggap ini pernyataannya salah. Nah, nomor 1, teman-teman, beberapa kabel di rumah Pak Niko terkelupas. Pak Niko tidak mau menggantinya. Benar apa salah? Nanti teman-teman diisi ya. Kalau benar silahkan checklist pada kolom benar. Kalau salah silahkan beri silang pada kolom salah. Ya, itu ada 5 teman-teman. Berikutnya nanti Pak Rohman akan memberikan orang tua nanti setelah itu memberikan parab ya di kolom 38. Nah, tugasnya teman-teman mengerjakan halaman 36 sama 38 ya. Itu. Jadi silahkan mengerjakan itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kita diskusi dulu. Yuk, mangga. Yang mau bertanya silahkan seorang-seorang ya. Tidak boleh berbarengan. Mangga teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Cukup? Ya, baik teman-teman. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Roman sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi, tetapi mungkin teman-teman sudah paham ya dengan materi ini. Alhamdulillah ya. Tinggal teman-teman mengerjakan tugasnya saja. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Sebelum keluar, Pak Roman mau memfoto dulu. Silahkan dibuka videonya. Pak Roman akan memfoto. Sebentar ya. Sebentar ya. Kalau mau foto nih, mau foto. Bentar ya, Pak Roman besarin dulu biar kelihatan gantengnya. Fitra ganteng, misalkan biar kelihatan bagusnya. Bentar ya. Siap teman-teman? Oke, sudah siap belum? Siap ya. Siap teman-teman? 3, 2. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, Pak Roman mengantarkan pembelajaran tematik pada pagi ini. Cukup sekian teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan kurang jelas, boleh dijapri saja. Ada yang mau ditanyakan cukup? Listrik ya? Kita bahasannya listrik ya. Oke, cukup ya. Kita berdoa dulu teman-teman, mudah-mudahan kondisinya semakin membaik dan kita bisa kembali ke sekolah. Terima kasih teman-teman buat kehadiran pada pagi ini. Insya Allah kita sambung lagi besok pada jam dan pembelajaran yang sama. Aku qouli hada wa astagfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman.